Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azura dengan NIM 200611100243 dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan melakukan praktek uji regresi linier dengan cara sederhana menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Rika Wulandari SPD MPD. Nah, sebelum itu, tujuan untuk melakukan praktek uji regresi linier sederhana ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, untuk langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS langsung saja. Yang pertama, di sini saya sudah membuka program SPSS. Kemudian di sini saya memiliki data penelitian yang sudah saya siapkan di Microsoft Excel untuk memudahkan penginputan data nantinya. Nah, di sini saya memiliki dua data penelitian. Yang pertama yaitu data trust sebagai variabel X dan partisipasi sebagai variabel Y. Nah, data ini bermuara dari skripsi yang berjudul Pengaruh Trust kepada Calon terhadap Partisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya ke proses pengolahan datanya. Nah, kita kembali dulu ke program SPSS-nya. Langkah pertama adalah mendefinisikan data. Caranya kita klik variabel view. Kemudian pada baris pertama bagian name kita ketik atau tuliskan X. Kemudian enter. Selanjutnya pada baris kedua kita ketikkan Y. Kemudian enter. Selanjutnya di sini pada label untuk baris pertama kita ketikkan trust, dan untuk kemudian enter. Kemudian pada baris kedua kita ketikkan partisipasi, kemudian enter. Selanjutnya kita klik bagian data view. Nah, di sini sudah terdapat atau muncul kolom yaitu nama variabel X dan variabel Y. Kemudian selanjutnya kita akan mengcopy data yang terdapat pada Excel untuk diinput ke SPSS. Kita kembali ke Excel. Kemudian kita copy seluruh datanya dari data pertama. Nah, di sini sampelnya ada 53 ya. Nah, kita copy dengan Ctrl C, kemudian kembali ke SPSS, langsung saja kita paste dengan Ctrl V. Nah, jika sudah, kita lihat terlebih dahulu di sini apakah sudah sampai 53. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis data dengan cara kita klik Analyze. Lalu kita pilih regression, kemudian kita klik linear. Nah, selanjutnya akan muncul kolom atau kotak dialog seperti ini. Lalu untuk variabel trust-nya kita masukkan ke kolom independent. Kita klik panah ke independent. Selanjutnya untuk variabel partisipasinya di sini kita masukkan ke kolom dependent. Kita klik partisipasi lalu kita klik tanda panah ke kolom dependent. Nah, selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu untuk output SPSS-nya. Memang agak lama ya, bergantung kepada laptop masing-masing. Nah, di sini sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan atau menginterpretasi data dari output yang sudah keluar. Yang pertama di sini kita akan menginterpretasikan
pada variabel enter remove, di mana tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan yaitu variabel trust. Nah, sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependen. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode enter. Selanjutnya pada kolom yang kedua atau output yang kedua, di sini ada model summary, di mana tabel ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan yang dilambangkan dengan huruf R, yaitu sebesar 0,463 di sini. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square-nya sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat, yaitu partisipasinya adalah sebesar 21,5%. Nah, selanjutnya kita interpretasikan pada output yang ketiga, yaitu atau pada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini pada umumnya digunakan untuk regresi linear berganda, akan tetapi tidak masalah jika kita interpretasikan pada regresi linear sederhana. Nah, pada output bagian ketiga atau ANOVA ini, dari output tersebut dapat kita ketahui F hitungnya yaitu sama dengan 13,951 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,000, di mana 0,000 ini kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust atau X terhadap variabel partisipasi atau Y. Nah, selanjutnya kita ke tabel keempat, yaitu pada koefisien, di mana pada bagian keempat atau koefisien ini diketahui nilai konstan atau A-nya sebesar 9,481, sedangkan untuk nilai trust atau B-nya yaitu sebesar 0,438, sehingga dapat diketahui persamaan regresinya dapat ditulis yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A di sini yaitu 9,481 ditambahkan dengan B di sini yaitu 0,438 dikalikan X. Maka dari persamaan tersebut dapat kita terjemahkan. Yang pertama, konstantanya di sini sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,481. Nah, yang kedua, koefisien regresi X di sini sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Kemudian pada tabel koefisien ini kita dapat mengambil keputusan juga dalam uji regresi sederhana, di mana dalam pengambilan keputusannya yang pertama berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y berdasarkan nilai T diketahui T hitung sebesar 3,735 lebih dari T tabel yaitu 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.